Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai mahalnya biaya pendidikan mata kuliah manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hasan Hariri SPD MBA PhD dan Ibu Dr. Siti Rahmasari SPD MP. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anissa Armailita, lalu ada saya sendiri Nia Oktavia, ada Siska Septiana dan Vira Asmi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Sini saya akan memaparkan materi. Jadi, pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dapat memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan juga dapat meningkatkan kesejahteraan, kesetaraan, dan demokrasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Dikutip dari jurnal APBN, Pendidikan dan Mahalnya Biaya Pendidikan oleh Ridwan Idris, dirilis pada tahun 1 Juni 2010. Disebutkan bahwa ketersediaan sarana pendidikan yang memadai sangat tergantung oleh besarnya biaya yang diperuntukkan bagi pendidikan per unit, maupun alokasi dana bagi pendidikan dari APBN serta presentasi biaya pendidikan dari PDB. Dengan demikian, diperlukan adanya kemauan atau potensial will dari pemerintah dan para pemegang amanat rakyat atau DPR untuk dapat lebih peduli kepada pendidikan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2023, rata-rata biaya pendidikan per siswa per tahun di Indonesia adalah Rp6.345.000 untuk tingkat SD, Rp8.712.000 untuk tingkat SMP, Rp11.895.000 untuk tingkat SMA, dan Rp24.354.000 untuk tingkat perguruan tinggi. Biaya ini belum mencakup biaya transportasi, buku, seragam, dan keperluan lainnya. Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Indonesia yang hanya Rp60.970.000 per tahun pada tahun 2023, maka sangat dikatakan bahwa biaya pendidikan di Indonesia ini sangat mahal dan memberatkan bagi sebagian besar masyarakat. Dengan anggaran yang sedemikian besar, sangat diharapkan adanya percepatan pembangunan mutu pendidikan sehingga semua peserta didik mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi dapat merasakan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, yang tidak kalah pentingnya adalah pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan biaya pendidikan yang sangat rendah kalau perlu gratis, tapi mutu tetap didapatkan. Selanjutnya akan diberikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya itu merupakan beberapa masalah akibat dari tingginya biaya pendidikan. Yang pertama itu karena adanya akses pendidikan terbatas, yaitu ketimpangan sosial keluarga dari tingkat ekonomi rendah kesulitan membiayai pendidikan untuk anak-anak mereka sehingga memperlebar kesenjangan sosial. Selanjutnya putus sekolah. Banyak anak terutama dari keluarga kurang mampu terpaksa putus sekolah karena tidak mampu untuk melanjutkan studi. Yang kedua, adanya kualitas pendidikan. Selanjutnya putus sekolah, banyak anak terutama dari keluarga kurang mampu terpaksa putus sekolah karena tidak mampu untuk melanjutkan studi. Selanjutnya fasilitas terbatas. Kurangnya anggaran seringkali menyebabkan fasilitas sekolah yang kurang memadai seperti perpustakaan, laboratorium, dan
olahraga. Yang ketiga, adanya beban keuangan. Beban keuangan keluarga, yaitu pengeluaran besar. Biaya pendidikan menjadi pengeluaran besar bagi banyak keluarga, sehingga menghambat pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Selanjutnya, banyaknya keluarga terpaksa berutang untuk membiayai pendidikan anak dan dapat menimbulkan masalah dalam keuangan jangka panjang. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Masalah selanjutnya yaitu ada kurangnya diversitas, yaitu dominasi kelas atas. Mahalnya biaya pendidikan membuat institusi pendidikan tinggi didominasi oleh siswa dari kalangan menengah ke atas. Terus tuh ada kurang representatif, yaitu kurangnya representasi siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dapat menghambat pengembangan potensi sumber daya manusia secara optimal. Selanjutnya yaitu ada data pendukung dari beberapa sumber. Dikutip dari Kompasiana, dalam artikel Mahalnya Biaya Pendidikan di Indonesia, Kompasiana menyoroti bahwa biaya pendidikan yang tinggi menjadi beban keuangan bagi keluarga dan dengan menghasilkan rendah dan menghambat akses ke pendidikan berkualitas. Kompasiana dalam artikel Mahalnya Biaya Pendidikan di Indonesia, Kompasiana menyoroti bahwa biaya pendidikan yang tinggi menjadi beban keuangan bagi keluarga dengan penghasilan rendah dan menghambat akses ke pendidikan berkualitas. Selanjutnya yaitu ada UPI Jurnal Universitas PGRI Yogyakarta melakukan kajian mengenai problematika mahalnya biaya pendidikan di Indonesia dan menyimpulkan bahwa biaya pendidikan yang tinggi merupakan salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dampak selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan dari mahalnya biaya pendidikan yaitu yang pertama ada akses terbatas ke pendidikan. Maksudnya yaitu biaya pendidikan yang tinggi dapat menjadi hambatan bagi keluarga dengan tingkat penghasilan rendah untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak mereka. Ini dapat mengakibatkan akses terbatas atau bahkan tidak mampu mengakses pendidikan tinggi. Selanjutnya yaitu ada ketidaksetaraan pendidikan. Maksudnya yaitu mahalnya biaya pendidikan dapat meningkatkan kesenjangan pendidikan antara kelompok-kelompok masyarakat. Siswa dari kalangan berpendapatan rendah mungkin memiliki kesempatan pendidikan yang lebih terbatas dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada utang pendidikan. Banyak siswa yang terpaksa mengambil pinjaman pendidikan untuk membiayai biaya kuliah. Utang pendidikan yang tinggi dapat memberikan beban finansial jangka panjang dan membatasi pilihan hidup setelah lulus. Selanjutnya yaitu ada stres finansial bagi keluarga. Maksudnya yaitu orang tua mungkin mengalami stres finansial yang signifikan karena upaya memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada pilihan karir terbatas. Maksudnya siswa yang harus mempertimbangkan biaya pendidikan dalam pemilihan program studi atau karir mereka mungkin cenderung memilih jurusan atau pekerjaan yang dianggap lebih praktis secara finansial daripada sesuai dengan minat atau bakat mereka. Dan yang keenam yaitu kurangnya diversitas dalam pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dapat menyebabkan kurangnya diversitas di institusi pendidikan tinggi. Siswa dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah mungkin kurang mampu mengakses perguruan tinggi atau universitas ternama. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang ketujuh ada kualitas pendidikan yang terganggu. Beberapa institusi pendidikan mungkin terpaksa memotong anggaran dan sumber daya akademis karena tertekan biaya. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Lalu yang kedelapan ada ketidaksetaraan peluang. Biaya pendidikan yang tinggi dapat menciptakan ketidaksetaraan peluang pendidikan. Siswa yang mampu membayar biaya pendidikan lebih mudah mendapatkan peluang pendidikan yang lebih baik. Sementara siswa dari keluarga berpendapatan rendah dapat kesulitan untuk bersaing.
Yang kesembilan ada tingkat putus sekolah yang lebih tinggi. Mahalnya biaya pendidikan dapat menjadi faktor yang berkontribusi pada tingkat putus sekolah yang lebih tinggi, terutama di tingkat pendidikan tinggi, karena siswa tidak mampu melanjutkan studi mereka. Yang ke-10 ada dampak perekonomian. Secara makro, mahalnya biaya pendidikan dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan, karena dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mobilitas sosial. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.